Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Pada video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana memperbanyak anggrek macan atau Grammatophyllum scriptum ya. Seperti ini bunganya. Jadi bagaimana memperbanyaknya biar kita tuh punyanya nggak cuma satu gitu loh, banyak. Mungkin yang belum punya juga bisa jadi pengetahuan kalian untuk tahu ini gitu loh. Oke, itu bagaimana caranya? Saksikan videonya sampai habis. Ya teman-teman, sebenarnya ada beberapa cara untuk memperbanyak Grammatophyllum scriptum ini atau anggrek macan. Yang pertama itu yang paling sering dilakukan adalah dengan cara memisahkan antara bulb tua yang sudah tidak produktif lagi dan dia sudah tidak bisa lagi menumbuhkan tunas baru dengan rumpun yang masih segar atau yang masih bagus gini loh teman-teman ya. Ini kan ada tuh yang udah layu-layu gini, ogel-ogel gini. Nah caranya tuh tinggal kalian pisahkan aja, karena dia kadang-kadang kalau dibiarkan dia akan kering, terus lama-lama ya mati dia. Kering terus apa ya, krempeng, lama-lama kuning terus ya gitu mati. Nah kalau kita pisahkan biasanya dia itu ada kemungkinan untuk bertumbuh tunasnya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal cari aja kalau misalkan teman-teman punya rumpunan anggrek macan kayak gini atau Grammatophyllum scriptum. Nah kira-kira dia inspeksi saja ada nggak sih bulbnya yang udah kayak peyot, udah apa sih, apa ya bahasanya, ogek ya, udah goyang-goyang gitu kalau dipegang. Nah itu dipisahkan aja karena dia bisa tumbuh yang namanya tunas atau keki. Nah kalau misalkan mau dipisahkan teman-teman bisa gunakan gunting kayak gini, atau memang kalau mudah saja dipatahkan ya ditarik aja tuh ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, bekas patahannya itu atau lukanya itu teman-teman bisa olesi dengan fungisida biar bekas lukanya itu cepat sembuh dan cepat kering gitu ya. Ini kayak gini contohnya. Dan ini juga ada satu lagi yang udah bertunas. Nah tapi kalau yang sebelah-sebelahnya ini teman-teman, ini kan masih apa ya, masih kuat, dia masih menyatu dengan bulb utamanya, jadi nggak usah. Nah yang ini juga udah pisah ini, makanya dia udah tumbuh. Tapi kalau misalkan dibiarkan saja kayak gini teman-teman, biasanya dia kalah dengan indukannya, jadi makanannya nanti tuh diambil sama indukannya semua. Jadi lebih baik kita pisah biar dia juga punya kesempatan untuk hidup. Nih dipisahnya kayak gini tuh, jangan sampai teman-teman pisahnya melukai akarnya ini, jadi hati-hati. Nah ini juga satu, ini sebenarnya dia masih segar teman-teman, tapi akan saya pisahkan karena dia di bawah letaknya, jadi tumbuh tunasnya susah. Jadi nanti akan kita pisahkan. Ini dipisahkannya pakai gunting yang tadi, tapi karena susah nggak direkam, ini jadinya kayak gini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini nih kayak gini jadinya. Ini dari sini banyak bulbnya, jadi dipisah aja biar nanti dia tumbuh tunas juga. Oke, setelah ini nanti akan kita bersihkan akar-akar ini teman-teman, dan cuci juga. Teman-teman juga bisa rendam pakai fungisida kalau misalkan ada di rumah, tapi kalau nggak ada, prosesnya pastikan saja dilakukan dengan bersih. Oke, ini yang tadi, ini yang pertama. Oke, tuh ini yang kedua yang udah tumbuh tunas. Kalau ini tinggal diikat aja, ini mudah tumbuhnya kalau udah kayak gini teman-teman. Yang kedua, dan ini yang ketiga kayak gini. Gede ya, ini gede banget bulbnya. Oke, langsung saja kita bersihkan pakai gunting teman-teman. Bisa bersihkannya pakai gunting, pakai apa aja yang tajam pokoknya lah ya. Oke, nah ini jadi akar-akarnya, bang akarnya disisakan atau tidak? Jadi bergantung teman-teman. Kalau misalkan yang tadi udah tumbuh itu kan akarnya bagus. Kalau ini akarnya dia akar mati. Kalau akar mati kalian potong semuanya juga nggak apa-apa sebenarnya, karena akarnya juga udah nggak berfungsi lagi nih. Jadi bersih kayak gini dia. Oke, selanjutnya tinggal kita taruh di media tanam. Nah taruh di media tanam ini saya biasanya ditaruh aja gitu di atas moss teman-teman. Tapi misalkan kalian punya cara lain, misalkan diikat di papan terus dikasih moss juga bisa. Tapi pastikan untuk menumbuhkan ini jangan ditimbun teman-teman. Kalau teman-teman timbun dia rawan busuk ya. Nah jadi tinggal gini aja kalau saya teman-teman. Tinggal ini adalah akar kadaka atau moss hitam. Taruh di moss hitam kayak gini. Tinggal ditaruh gini aja tuh. Nah proses penumbuhan ini bervariasi teman-teman, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang sebulan udah tumbuh, 2 bulan tumbuh, 3 bulan tumbuh, 4 bulan baru tumbuh. Jadi intinya untuk menumbuhkan ini kalian harus sabar
Terus jangan lupa juga disiram biar lembab terus medianya ini, dan jangan becek ya teman-teman ya. Lembab aja, jangan becek. Untuk intensitas sinar matahari bisa kena intensitas matahari 60-50% atau matahari pagi, matahari sore, seperti itu ya. Terus tinggal kalian taruh aja kalau saya ini saya taruh di bawah naungan full matahari full hujan, jadi dia kena hujan juga teman-teman. Kalau misalkan cuman kayak gini biasanya dia tidak rawan busuk, kecuali misalkan batangnya kalian masukkan full ke dalam air, itu biasanya busuk. Tapi kalau cuman kayak gini mudah-mudahan aman, insya Allah aman. Yang penting prosesnya bersih. Kalau ada fungisida kalian fungisida aja kayak gini nih jadinya nanti. Nah nanti tunasnya itu tumbuh di atasnya ini teman-teman, di atas ini. Nah di atas ini nanti kita lihat deh kalau udah tumbuh jadinya gimana ya. Oke. Nah langsung saja kalau sudah ini kita letakkan di tempatnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini yang tumbuh tadi. Nah ini misalkan contoh yang tadi udah tumbuh, sebenarnya cara pemindahannya sama aja. Yang penting hati-hati jangan sampai akarnya itu patah atau luka ya, kayak hati kalian. Ya intinya nih diikat aja gini, ini pakai moss, jangan ditimbun akarnya, biarin aja, nanti kan dia kena sendiri ke media tanamnya terus jalan. Jadi kalau kalian timbun dia malah mati, biarin aja kayak gitu tuh kayak gini, jangan ditimbun. Nyentuh sedikit media tanam nggak apa-apa tapi jangan ditimbun. Oke. Nah selanjutnya ini bisa kalian ikat di papan, bisa juga diikat di kayu dimanapun itu, tetapi sebaiknya dengan intensitas cahaya yang terang ya teman-teman. Jadi gerama tidak suka terlalu teduh, apalagi kalian letakkan di dekat anggrek bulan, itu terlalu teduh. Kalau gerama itu hangat teman-teman, jadi mirip Cattleya. Dia kuat di panas tetapi nanti daunnya akan kuning. Tapi kalau menurut saya ya, karena kalau kuning itu ngelihatnya kurang bagus gitu, saya sukanya dia hijau subur. Saya biasanya setengah hari aja cahayanya gitu ya, setengah hari dari pagi sampai jam 12 kena, untuk sore kena, tapi untuk tengah-tengah hari nggak kena. Nah tinggal kalian ikat aja kayak gini. Apa nggak kekecilan bang batangnya? Nggak. Kalau ini nanti kalau misalkan akarnya udah banyak, kayunya bisa kalian tambahin aja sampingnya. Kalau kayak ini dia fleksibel. Nah di sini juga ditambahi sedikit sabut kelapa. Jadi nanti biar dia ngerambat kayak gitu. Nah kayak gini. Jadi akarnya jangan ditimbun. Maka nanti lama-lama dia akan banyak akarnya, akan tumbuh anakan, akarnya banyak, terus jadi deh satu rumpun lagi. Gampang kan? Karena kalau pakai kayak gini teman-teman, bawahnya tinggal dikasih kayak gitu. Nah ini yang udah tumbuh ya teman-teman, tuh nanti tumbuhnya di samping kayak gini dia, kayak tadi. Nah tumbuh dah, ini udah beberapa lama udah tumbuh nih teman-teman. Jadi kalau kayak gini tinggal teman-teman pindah aja, nanti kan dia merambat tuh akarnya ke bawah, tinggal pindah letakkan di kayu kayak gini. Kayunya kekecilan bang, itu nggak kekecilan kayunya bang, nggak apa-apa, karena gerama itu suka dengan tempat-tempat terbuka kayak gini teman-teman. Kalau misalkan justru dia kebanyakan media tanam kalian timbun tuh, dia nggak mudah akarnya nggak mudah banyak, akar anginnya nggak mudah tumbuh, jadi dia mudah metoy, kalau kata orang udah mate teman-teman ya. Kayak gini, kalau udah kayak gini tinggal kalian ikat. Nanti kayunya kalau misalkan kekecilan di bawah bisa kalian tambahin satu kali lagi, diikat tambah banyak gitu ya. Yang jelas kayu, dia sukanya kayu nempel. Saya jarang gerama ditaruh di dalam pot ya teman-teman. Kalaupun mau ditaruh di dalam pot itu usahakan lubangnya yang banyak, oke? Lubangnya yang banyak. Terus digantung, jangan diletakkan di tempat-tempat yang susah aerasinya, susah anginnya gitu, karena dia suka di tempat-tempat terbuka, hangat, banyak cahayanya, banyak angin. Nah ini perkembangannya setelah dipindah selama hampir 2 minggu teman-teman. Jadi akarnya sudah tuh, lihat akarnya udah kayak gini dari tadi yang nggak ada akar. Jadi ini tuh cepet teman-teman, daripada kalian nanam seedling, pertumbuhan dari bulb seperti ini tuh sama kayak pertumbuhan keiki, jadi cepet banget tumbuhnya, cepet beranak juga. Ini juga udah mau beranak nih, ini akarnya juga udah merambat ke kayu-kayunya. Nanti kalau misalkan merambat ini, nanti kayunya ditutupin semua sama akarnya teman-teman. Jadi itulah salah satu trik untuk menumbuhkan akar gerama dengan banyak. Pupuknya apa bang, kok punya saya nggak tumbuh-tumbuh? Kayak gitu juga caranya sebenarnya. Kalau misalkan dia udah subur dari awal, kalian kasih pupuk apa aja, pupuk pertumbuhan itu bagus teman-teman. Mau pupuk kimia, pupuk organik, air beras dan segala macam, bagus aja. Yang penting pertama-tamanya bikin dulu subur dia seperti ini. Oke? Tuh. Nah, ini yang tadi akarnya juga udah gini. Yang tadi baru dipindah, ini udah 2 minggu kemudian tuh, lihat akarnya udah lebih banyak dari tadi, dan dia udah nempel ke media tanamnya. Udah nempel juga ke kayu yang tadi. Nanti ini kayunya semua diselimuti oleh akar geramanya, teman-teman. Oke? Ingat, gerama semakin terbuka semakin bagus, cahayanya semakin terang ya, hangat, semakin bagus. Jangan digelap-gelapin, banyak angin, dia taruhnya di atas-atas, maka
ya nih aman aja dia. Tapi kalau misalkan kalian taruh di dalam pot, sering siram, aerasi tidak lancar, maka yang pertama akibatnya adalah meskipun tumbuh, akar anginnya tidak akan tumbuh. Terus meskipun tumbuh tidak akan subur, meskipun kalian rawat dengan ya sayang-sayang, dia akan busuk. Oke, nah ini contohnya nih. Jadi cuma ditaruh aja, dia tuh nggak suka di akarnya di apa ya namanya, ditahan penjara mungkin ditahan. Nggak suka akarnya tuh tertutup gitu loh teman-teman. Dia sukanya terbuka. Oke, buat teman-teman yang di sana yang masih gagal untuk melebatkan akar gerama nih, salah satu solusinya nih, taruh aja di atas kayu-kayu kayak gini. Nah lihat aja akarnya jadi gini. Jadi siklusnya gerama itu teman-teman, akarnya banyak nih dia. Setelah banyak akarnya, nanti akarnya kering. Nah akar kering ini nanti fungsinya itu jadi media tanamnya sendiri. Setelah kering nanti tumbuh lagi akar baru, banyak lagi, kering lagi, banyak lagi. Jadi nanti akarnya itu lama kelamaan makin tebal, makin banyak. Nah itu tuh bisa jadi media tanam dia sendiri buat tumbuh gitu. Siklusnya gitu. Ini lagi tuh lihat, cuma ditaruh aja ini di atas kayu, mantep jiwa nggak akarnya tuh. Ini kayaknya udah mau bunga dia tuh, ada teman-teman lihat tadi. Ini yang gede teman-teman, cuman ini sebenarnya baru datang tapi akarnya udah itulah tuh. Ini nggak sama sekali ditaruh di mana-mana, cuma ditaruh aja di atas pohon, di atas kayu, nggak ditaruh di dalam pot segala macam. Lihat akarnya akan luar biasa mantap kalau kata orang itu. Ini juga nih teman-teman, yang ini tuh di atas kayu aja kayak gini malah. Lihat tuh, dia tumbuh subur. Ini kelihatan nggak sih akarnya? Ntar tuh bulbnya besar, ini masih kecil ya, tapi dia tumbuhnya nempel-nempel aja. Ini akarnya tuh, ini akar lamanya udah kering tapi dia udah tumbuh akar baru lagi. Tuh mantap juga nggak? Mantap ya, luar biasa. Nanti kita lihat satu lagi di sana, oke? Karena ini bunganya cakep banget teman-teman. Salah satu alternatif kalau kalian bosan dengan dendrobium atau anggrek bulan. Oh ini satu lagi nih, di akar lamanya udah kering, ini akar barunya tumbuh lagi. Jadi lama kering baru tumbuh, lama kering baru tumbuh. Itu biasanya berdasarkan tunas. Kalau akar lamanya kering biasanya nanti tunas baru muncul, terus akarnya banyak lagi. Kayak gitu siklus gerama teman-teman. Lihat ini di atas kayu gini. Oke, ini kayaknya udah sering nih saya masukin video ya. Semoga kalian nggak bosan lah ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Ntar kita lihat dulu deh, makin lama makin bagus nih. Kalau kayak gini tuh saya tuh orangnya yang tipe-tipenya nggak mikirin bunga gitu. Yang penting akarnya, yang penting sehat. Maka saya percaya nanti suatu saat pasti berbunga. Kalau mikirin bunga terus aduh, nggak ada seninya. Jadi mikirin gimana dia sehat, bunga menyusul. Oke? Nah ini dia penutupan kita ya. Mantap nggak nih bunga anggrek ya teman-teman? Oke, cukup sekian ya teman-teman video kita kali ini. Kalau misalkan kalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh tanya di kolom komentar. Kalau ada sesuatu yang mau di request untuk video selanjutnya, boleh di komen juga. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Happy gardening. Oh ya, untuk penutupannya nih saya liatin kalian foto video bunga dendrobium yang lagi mekar banyak. Oke, bye bye, sampai berjumpa di video selanjutnya.